Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini saya bersama Dr. Muhammad Taufik, Presiden dari Asosiasi Ahli Hukum Pidana Indonesia akan berbincang-bincang tentang hukum dan masalah moral para petinggi hukum kita. Kenapa ini dipilih? Karena sebagaimana kita ketahui, para petinggi di bidang hukum yang seharusnya menjadi panutan masyarakat kok malah jadi tersangka. Bahkan ada yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan sudah dipecat, tapi masih ngotot. Bahkan sekarang mengadukan mengadu ke PT UN supaya jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dikembalikan. Kan aneh, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ngadu ke PT UN ini seolah-olah seperti mendowngrade lembaganya sendiri. Nah, untuk itu saya akan langsung berbicara saja dengan narasumber saya yang memang sangat berkompeten. Halo Pak Taufik, bagaimana Anda melihat keprihatinan ini? Orang yang harusnya jadi contoh penegakan hukum kok malah jadi tersangka. Satu pertanyaan bagus dilontarkan ke saya, Ya, bagaimana uh, kita melihat prospek ke depan penegakan hukum di Indonesia, sehubungan banyaknya petinggi-petinggi lembaga tinggi hukum yang selain dipecat, ada beberapa yang ditersangkakan. Ini satu pertanyaan pertama, kita akan menganalisa dulu. Sebenarnya saya tidak kaget kalau Bung Gigin mengatakan atau media massa membuka sekarang, itu sudah telat. Karena dalam catatan saya, 2005 itu ada pangkat bintang 2 ya, bintang 3 Komjen Suinur Landung, Kabar Eskrim jangan lupa terima nisan ekstril dari Adrian Waworuntu kasus mega korupsi BNI 7 triliun saat itu ya. Dia ditersangkakan di penjara dan kena 1,5 tahun, dan di dalam catatan saya dia juga institusinya ketakutan kalau di penjara di Cipinang. Makanya dia sampai vonis berkekuatan tetap ditahan di Makobrimob, yang sebenarnya Makobrimob ini bukan lembaga pemasyarakatan, tapi rumah tahanan, beda begitu ya. Lalu 2012 jangan lupa Gubernur Akpol yang sebelumnya Kakor Lantas, Joko Susilo, Jenderal Aktif bintang 2 juga dipenjarakan. Kemudian ada di situ apa namanya, Pak Susno Duaji juga ya, yang waktu itu menjabat Kapolda Jawa Barat. Nah, pertanyaan tadi kita mengawali dari bahwa kenapa setiap profesi itu ada etika, dan kemudian di situ disebut sebagai kode etik, dan karena kode etik ada majelis kehormatan, maka kalau kita berprofesi di bidang hukum harusnya paham kode etik ini jauh lebih tinggi dibanding undang-undang, karena etik ini adanya di moral itu di akal sehat kita. Nah, kalau orang sudah secara moral melanggar moral, berarti dia immoral, dijatuhi hukuman, kemudian melakukan upaya hukum seperti yang dilakukan oleh Paman Usman. ya. Saya sepakat tadi dengan istilahnya downgrade. Bagaimana mungkin sebuah lembaga tinggi ya bisa tiba-tiba mengajukan gugatan kepada PT UN? Dan yang harus dipahami, menurut saya, penjelasan saya sudah dikutip beberapa media dan sudah saya kirim ke Bung Gigit. Sepertinya Ketua Mahkamah Konstitusi ini kehilangan nalar, kehilangan analisa intelektualnya. Kenapa? Karena tidak mungkin putusan etik itu diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau itu suratnya Ketua Mahkamah Konstitusi bisa, tapi kalau ini putusan etik nggak bisa diadili, dan itu putusan itu sifatnya final dan mengikat, ya. Artinya final itu terakhir dan selesai begitu. Oleh karena itu saya lebih cenderung mengatakan kenapa terjadi seperti ini, berarti ada satu proses di mana lembaga-lembaga penegak hukum atau lembaga tinggi penegak hukum di negara kita ini sudah dikooptasi, dan sepertinya ada satu beban moral yang diemban oleh seorang ketua Mahkamah Konstitusi bahwa dia harus tetap menjadi seorang ketua MK. Artinya ada hidden agenda yang dijalankan, ada agenda tersembunyi yang dijalankan. Kenapa dia harus memaksa menjadi ketua Mahkamah Konstitusi? Oleh karenanya dengan segala cara dia menempuh upaya itu. Nah, kalau kita lihat ini Bung Gigin, sebenarnya yang dicopot kan bukan hanya dia, sudah banyak dicopot. Ada Patrialis Akbar, ya,
kemudian Akil Mukhtar, dan tidak ada yang menempuh upaya hukum dengan mengajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi menjadi sebuah tanda tanya besar, kenapa sampai seorang Paman Usman melakukan upaya ini? Berarti ada semacam eh, apa namanya, semacam tuntutan dia harus menyelamatkan seseorang. Itu persoalannya. Jadi ini persoalannya sudah bukan lagi persoalan hukum. Karenanya kalau kita ingin merevitalisasi kembali, revitalisasi itu artinya memfungsikan kembali Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi, ya memang seharusnya seperti itu, ya. Jadi memang seharusnya orang-orang yang punya karakter jelek, orang-orang yang amoral harusnya memang dijatuhi sanksi. Dan secara administrasi sebenarnya yang namanya Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, Paman Usman ini sudah tidak punya kewenangan apapun karena dia sebenarnya hakim non palu. Kalau dia mengirim keberatan kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Sadar tidak dia dengan mengirim surat keberatan atas putusan tersebut, dan ketika tidak ditanggapi dia mengajukan gugatan ke PT UN. Jadi mengisyaratkan kepada kita ada satu agenda tersembunyi di benak Ketua Mahkamah Konstitusi agar dia tetap menjadi ketua MK, tetap menjadi hakim yang memegang palu, pasti dengan agenda-agenda yang tersembunyi yang dan sifatnya tentu ilegal. Begitu, Bung Kikit. Ya, jadi selain Paman Usman juga ada masalah yang cukup ramai, yaitu penetapan tersangka ketua KPK oleh kepolisian. Demikian pula dengan penetapan tersangka terhadap Wamenkumham. Dan Ya, uniknya, meskipun berstatus tersangka, dia tetap hadir dalam acara dengar pendapat dengan DPR. Dan ini dipersoalkan oleh salah satu anggotanya, itu Beni Harman. Kok berstatus tersangka masih hadir di sini? Ini bagaimana Anda melihatnya? nah, satu pertanyaan bagus ya. Tadi saya mengatakan di awal membuka diskusi ini bahwa yang namanya etika itu adanya di benak kita, di moral kita itu statusnya lebih tinggi dibanding hukum, kedudukannya lebih tinggi. Oleh karenanya ketika seseorang ditetapkan tersangka itu sebenarnya kan dia sudah tidak punya kredibilitas. Kenapa masih mempertahankan dirinya hadir di sebuah pertemuan yang mulia begitu, begitu juga dengan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan lupa ini Bung Gikin, ketua KPK ini mengajukan pra peradilan. Jangan masyarakat jangan terlena bobo sudah selesai ditetapkan tersangka. Saya berbeda. Dalam tanda petik hal-hal tertentu saya sepakat dengan yang dilakukan oleh mantan petinggi KPK seperti Bambang Wijoyanto, Abraham Samad dan sebagainya. Tetapi saya tidak sepakat ketika ini seolah sebagai puncak dari tuntutan kita untuk merevitalisasi, mengembalikan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi kembali kepada pertanyaan, menjawab pertanyaan, menurut saya secara etika mereka ini sudah tidak punya kredibilitas, dan supaya tadi ada pertanyaan, sudah tersangka kok masih jalan-jalan, ya harusnya tidak perlu ada disparitas. Sebagai negara yang menganut paham civil law, kita tidak mengenal disparitas, karena itu sudah selayaknya orang yang ditetapkan tersangka disamakan juga yang lain. Ketika tersangka, hukum itu kan bicaranya barang siapa. Barang siapa itu berarti orang. Kalau orang itu cakap hukum, bisa dikenai pertanggungjawaban hukum dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum. Kalau yang lain juga dipenjara, maka kedua orang ini juga harus dipenjara. Jadi aneh. Nah, saya tidak mengerti karena yang bisa menonaktifkan seorang wakil menteri ini adalah presiden. Mestinya presiden mencopot, ya. Saya sepakat dengan tindakan Beni Harman karena sebelumnya beliau ini juga seorang advokat, ya. Beliau volunteer di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi kalau itu ditanyakan kepada saya kenapa mereka berdua masih hadir, saya mengatakan mereka ini tidak menghormati etika, atau dalam bahasa lain tidak punya malu. Kalau punya malu berarti kan tidak mungkin penetapan tersangka itu datang dengan tiba-tiba. Nah, sisi lain ini Bung Gikin, saya melihat ada konstelasi kekuasaan yang sudah berubah. Jadi di polisi ini jujur saja kan ada geng, ya, geng Solo, geng angkatan. Nah, sekarang yang mendominasi ini adalah geng Solo. Nah, artinya kalau Sigit tidak bisa mencegah Polda, berarti ada pergeseran begitu. Sigit berpikir pasti, apakah saya yang harus copot, apakah saya harus mencopot
Firly kan begitu, apalagi Ya. Firly sudah menjadi aparatur sipil. Jadi ketika seseorang ditetapkan tersangka dan dia memiliki jabatan sebagai pejabat tinggi negara, harusnya dia memberikan contoh karena dia public figure. Harusnya tidak perlu dipaksa-paksa, jangan ngomong jadi tersangka kok lari-lari. Nah, sekarang mereka berdua cari-cari alasan supaya tidak ditetapkan jadi tersangka. Cuman yang saya analisa begini, selama ini kalau di dalam praktek pra peradilan yang diajukan polisi aktif itu cenderung dikabulkan itu. Pra peradilan yang diajukan polisi aktif cenderung dikabulkan. Nah, sekarang kita lihat apakah pra peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK ya dan mungkin juga nanti Wakil Menteri Hukum dan HAM. Secara pribadi saya kenal baik sama beliau itu, Bung Kikin, sama Wakil Menteri Hukum dan HAM itu saya sering ketemu waktu beliau masih aktif sebagai dosen UGM. Nah, jadi dua alasan itu yang harus diperhatikan oleh pegiat anti korupsi, oleh pegiat yang menuntut keadilan. Nah, sekarang frasa yang harus kita kembangkan ini adalah bukan lagi penegakan hukum, tapi penegakan keadilan. Kalau penegakan keadilan nggak perlu ada disparitas, jangan ada perbedaan, karena hukum itu bunyinya barang siapa. Kalau dia memenuhi syarat, kecuali pasal 44. Apa tuh pasal 44? Dia dinyatakan tidak cakap atau gila, boleh dia tidak ditahan. Begitu komentar saya, Bung Kikit. Ya, dan ini juga saya juga sedih juga dengan pernyataan Alexander Marwata yang ketua KPK. Ya, di mana kepada wartawan dia mengatakan ketika ditanya dengan penetapan ketua KPK Firly sebagai tersangka bahwa ya, saya tidak merasa malu. Ya, maksudnya tentu saja dia tidak malu karena dia tidak melakukan kejahatan apapun. Tapi bukankah dia bagaimanapun juga bagian dari lembaga KPK dan yang paling sentral pula, kok bisa aneh mengatakan saya tidak malu? Itu bagaimana secara moral menurut Anda? Ya, menurut saya ini cacat akademik, Bung Kikin. Kenapa saya bilang cacat akademik? Dia harus paham struktur kekuasaan lembaga penegakan hukum. KPK ini disebut sebagai super body. Kalau super body, dia berarti menangani perkara yang di luar kebiasaan lembaga-lembaga yang lain. Artinya dia menangani kejahatan yang sifatnya ordinary crime. Jadi yang extraordinary crime. Jadi yang namanya KPK itu tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang extraordinary crime. Bagaimana mungkin perkara extraordinary crime dan pelakunya adalah ketua KPK, dia mengatakan biasa-biasa saja. Saya meyakini ini cacat akademis dan tidak layak. Jangan lupa ya, jangan lupa Alexander Marwata ini kalau bahasa Jawanya ya, bahasa Jawanya itu apa ya, malu, izin mundur begitu. Kenapa saya bilang? Anda ingat tentu ketika dia menetapkan tersangka Kabasarnas, tiba-tiba dia meminta maaf. Kan kacau ini. Bagaimana Yeah. mungkin dia lembaga super body menangani extraordinary crime? Artinya dia itu berhak yang namanya nangkap tentara aktif, dia itu berhak menangkap polisi aktif, pangkatnya jenderal sekalipun. Kenapa dia meminta maaf? Jadi dari catatan yang dia lakukan selama ini, saya melihat dia tidak paham lembaga yang dia pimpin. Karenanya ketika ada revitalisasi dan ada reposisi di kalangan KPK, saya ingin orang ini juga dikeluarkan itu, Bung Gigin. Orang ini dikeluarkan dari KPK sudah nggak layak. Karena cara berpikirnya cara berpikir politis. Bagaimana mungkin lembaga super body yang menangani extraordinary crime bisa mengatakan biasa-biasa saja. Kacau cara berpikirnya dan tidak layak dan sangat tidak terhormat. Dia duduk di lembaga yang disebut sebagai super body. Begitu Bung Kikin. Ya, kemudian kalau kita lihat di Marwata ini kan juga salah satu orang yang mendukung tes wawasan kebangsaan yang menyebabkan sejumlah orang jagoan-jagoan pemberantas korupsi KPK tersingkir. Apakah mungkin kasus Firly Bahuri ini dijadikan momentum atau titik awal untuk mengembalikan mereka-mereka yang disingkirkan melalui TWK itu kembali bekerja di KPK dalam posisi semula? Pertama, saya sepakat dulu, tapi Bung Kikin Anda jangan lupa, KPK itu 2019 dipreteli oleh Jokowi. Tadi saya menyebut sebagai lembaga super body, dan ada di pasal 5 yang tidak pernah ada di pasal sebelumnya, kecuali orang yang mengamati hukum apa.
KPK itu bisa menerbitkan surat pemberhentian penyidikan. Itu tidak pernah dimiliki di KPK sebelumnya. Jadi KPK ini punya alasan apabila selama 2 tahun perkara korupsi itu tidak berhasil diselesaikan, maka itu dijadikan senjata untuk diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Ini Bung Kiki. Jadi secara naluri hukum, secara logika hukum, sangat mungkin pertanyaan Anda itu saya jawab, ini momentum strategis untuk mengembalikan marwah Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi jangan lupa dengan apa namanya revisi Undang-Undang KPK yang disebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada, maka ini menjadi catatan kita bahwa kemungkinan besar itu sulit, tetapi kalau ini tadi saya bilang ada pergeseran karena polisi sekarang terpecah antara polisi pendukungnya Megawati dan polisi pendukungnya Jokowi. Jadi ini momentum strategis. Jangan lupa faktor-faktor politik ini juga Anda perhatikan itu Bung Kikin. Jadi kembali kepada pertanyaan, sangat memungkinkan sepanjang arus bola salju dari masyarakat ini makin besar. Ketika bola salju dari masyarakat makin besar, maka presiden atau siapapun akan terdesak pula dan dia akan mengikuti arus itu. Begitu jawaban saya, Bung Kikin. Ya, dan sudah ada capres yang mengatakan bahwa dia akan mengembalikan independensi KPK. Sehingga seolah-olah kita harus menunggu dia dulu jadi presiden. Tapi apakah mungkin mengembalikan independensi KPK? Sangat memungkinkan. Begini, konstelasi politik kita itu kan ditentukan oleh kekuatan di DPR. Persoalannya sekarang itu Bung Kikin, kenapa tidak ada revitalisasi? Karena ketua-ketua partai itu tersandra. Seperti juga Anda lihat di majalah yang dulu Anda pernah menjadi pengelolanya di situ, ada Angon Bebe. Ini kan sebuah sindiran yang tajam begitu. Nah, justru saya menginginkan ruang-ruang publik seperti ini harus menjadi pilar keempat dari demokrasi. Jadi kalau pilar keempat demokrasi itu dulu adalah media, sekarang kita tambah media sosial, ruang publik ini harus jadi alat kontrol, ya. Kita tidak lagi mendasarkan keinginan ini, suara kita ini disuarakan oleh media-media mainstream. Jadi kembali ruang-ruang publik ini, orang seperti Rocky Gerung, seperti Anda yang rajin mengisi di Twitter, ya, seperti saya yang tidak pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran, ya, dan saya tidak pernah berhenti menjawab pertanyaan yang seperti ini yang harus kita hidupkan. Karena mohon maaf, 9 tahun atau hampir 10 tahun ini kita ini dibelenggu oleh undang-undang yang menjelma menjadi undang-undang subversi. Jangan lupa, kita ini harus memperhatikan juga secara integral persoalan kebangsaan kita ini selain faktor polisi, faktor Jaksa Agung, faktor KPK, ada juga undang-undang lain yang membelenggu kita, apa tuh? Undang-undang ITE. Dan jadi kalau ada presiden berjanji merevitalisasi KPK ke marwahnya yang semula sebagai lembaga super body, sebagai lembaga yang menangani extraordinary crime, saya juga menginginkan dia berani mengatakan kalau saya jadi presiden, maka undang-undang ITE itu akan saya kembalikan pada porsinya. Pencemaran nama baik, penghinaan pejabat negara yang itu tidak ada, itu tidak boleh dihidupkan kembali di undang-undang ITE. Begitu mungkin tanggapan saya. Iya, dan saya juga tertarik dengan masalah ketua-ketua umum parpol atau pejabat-pejabat tinggi parpol yang tersandera kasus sehingga mereka tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat di DPR. Nah, kalau ini berlangsung terus sampai pasca 2024 ini kan berarti upaya untuk mengembalikan independensi KPK dan lain sebagainya termasuk merevitalisasi ITE nggak bisa jalan. Saya berbeda, saya sepakat. Sepanjang kita ini kan makhluk paling mulia di muka bumi, ya, kita harus menjadi generasi khairul ummah, makhluk yang paling mulia. Lalu apa yang kita lakukan? Kita maksimal melakukan ikhtiar-ikhtiar dan nanti hasilnya kita serahkan kepada pemilik dunia ini. Saya meyakini ada kekuatan lain, kalaupun bukan people power. Saya membedakan people power dengan chaos. Kalau chaos yang bentuk negara, tapi people power ini kehendak kita. Dan sekarang tanda-tanda itu sudah muncul, bagaimana
dibelalakkan mata kita dengan jis yang tadinya begitu mewah, indah, dipuji-puji, tiba-tiba menjadi kubangan kodok misalnya. Fakta-fakta ini, Bung Gigin, yang Anda juga harus lihat, dan ternyata mereka ini tidak berkutik begitu. Jadi tetaplah yakin bahwa di ruang-ruang yang sempit, ruang-ruang yang kecil ini masih ada peluang untuk menjebol, membuka dan membongkar ketidakadilan, termasuk hari ini adalah membongkar oligarki. Saya masih sepakat itu, karena kalau Anda mendasarkan pada kekuatan partai politik, kan sudah didesain, bahkan sudah 3 calon pun sudah didesain, nanti siapa yang menang, kalau putaran kedua bagaimana caranya, dan mungkin nanti kita bahas sendiri topik tentang kecurangan birokrasi, ya, menggunakan lurah, menggunakan camat, masih jadi pejabat aktif menteri, setingkat menteri, tetapi kampanye memenangkan salah satu kelompok, ini kan sudah penyelewengan negara, itu penyelewengan kekuasaan negara, begitu Bung Gigit. Jadi tetaplah optimis, karena di ruang yang kecil itu sepanjang kita sungguh-sungguh tentu ada peluang. Saya orang yang paling optimis. Ya. Saya kenal Anda waktu diskusi di Surakarta dan akhirnya menjadi teman. Begitu Bung Gigit. Ya, Terima jadi kasih. ini mengingatkan saya pada pepatah yang dari dulu saya yakini, sepandai-pandai orang membungkus terasi, akhirnya akan tercium juga bau busuknya. Dan wah, saya tuh mengucapkan terima kasih banyak ini kepada Pak Taufik yang bersedia berbicara dengan Bravos Radio, dan saya yakin ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk membangun negara kita tercinta. Oke Pak Taufik, sampai jumpa lagi dalam episode yang lain. Bravos. Thank you. Bravos. Sampai ketemu Bang Gigin. Terima kasih, Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.